Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 SIA akan menjelaskan tentang database pembayaran SPP menggunakan GCP Cloud SQL. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Kumala Ibu Spaningrum, NIM 2205121430 dan rekan saya. Saya Hanifah Muri dengan NIM 2205-1214009. Saya Bella Kaputra Oktaviana dengan NIM 2205-1214024. Nah, di sini yang pertama ada penjelasan aplikasi kami. Aplikasi pembayaran SPP adalah platform digital yang memungkinkan siswa untuk membayar biaya sekolah secara elektronik. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran SPP dengan mudah dan nyaman melalui ponsel atau perangkat lainnya, mengurangi keterlambatan pembayaran dan mempermudah proses administrasi sekolah. Selanjutnya, apa itu GCP Cloud SQL? Google Cloud SQL adalah layanan database RDBMS terkelola atau fully managed sehingga sangat memudahkan DevOps dan DBA untuk setup, maintenance, dan administrasi. Cloud SQL menyediakan infrastruktur database untuk aplikasi yang berjalan di mana saja. Cloud SQL sangat cocok untuk WordPress, aplikasi e-commerce, CRM, back office, application, ERP, atau aplikasi lain yang kompatibel dengan MySQL atau PostgreSQL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, soalnya ada kekurangan GCP Cloud SQL. Yang pertama, keterbatasan konfigurasi. Beberapa konfigurasi dan pengaturan mungkin terbatas dibandingkan dengan pengelolaan basis data secara mandiri, karena beberapa fitur mungkin tidak dapat diakses atau dikonfigurasi secara langsung oleh pengguna. Yang kedua, ketergantungan pada layanan cloud. Bergantung pada layanan cloud bisa menjadi resiko jika ada gangguan atau masalah pada infrastruktur cloud yang mempengaruhi ketersediaan atau kinerja basis data. Sebenarnya ada beberapa software yang membantu untuk membuat aplikasi pembayaran SPP. Yang pertama, ada PHP MyAdmin. Pada aplikasi pembayaran SPP, kita perlu menggunakan software PHP MyAdmin untuk mengelola tabel dan data pada database melalui web. Tugas yang dimaksud seperti untuk mengelola database, tabel, kolom indeks, user, permission, dan lain-lain. Seluruh tugas ini dapat dieksekusi melalui user interface yang user-friendly. Yang kedua ada Exam. Exam merupakan software yang dikembangkan oleh sekelompok tim Page Friend pada 2002 dan bisa didapatkan secara gratis dengan label General Public License atau GNU. Aplikasi ini berfungsi sebagai server lokal yang sudah mencakup program Apache, MySQL, dan PHP. Yang ketiga ada Bootstrap. Bootstrap adalah framework HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi untuk mendesain website responsif dengan cepat dan mudah. Bootstrap bersifat responsif berkat grid system yang digunakan. Sistem grid pada Bootstrap menggunakan rangkaian containers, baris, dan kolom untuk menyesuaikan bentuk layout dan konten website. Selanjutnya ada Sublime Text. Sublime Text adalah sebuah aplikasi text editor untuk menulis kode program dan teks yang dapat berjalan di berbagai platform. Sublime Text merupakan software native support dan mendukung banyak programming language yang bermacam-macam dan menyediakan fungsionalitas sintaks hampir di semua bahasa pemrograman dikembangkan oleh komunitas programming language seperti C, C++, C#, CSS, Dayland, Erlang, HTML, Groovy, dan lainnya. Selanjutnya tahapan implementasi akan dijelaskan oleh rekan saya Kumala. Selanjutnya, di sini kami menggunakan Google Cloud Platform atau GCP dengan Cloud SQL. Di sini kami membuat akun. Yang pertama-tama kita harus membuat akun dulu untuk registrasi juga.
Setelah membuat akun dan mengatur semuanya, lalu membuat database. Di sini kita bisa membuat database. Nah, ini contohnya, ini database kita DBSPP-UKK. Setelah itu bisa dengan dari server GCP bisa disambungkan dengan phpMyAdmin. Nah, ini contohnya. Ini merupakan IP GCP kami dan bisa disambungkan dengan phpMyAdmin. Langsung saja kita lanjut ke implementasinya. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi tadi udah dijelasin database-nya. Saya akan buka PHP MyAdmin. Nah, saya sudah masuk ke dalam server yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, di sini ada server type-nya MySQL. Ini server 34001. Ini server versinya Google SQL tadi, user root, dan ini merupakan database kami. Di sini ada kelas pembayaran petugas siswa SPP. Lanjut ke implementasi desain. Di sini kami menggunakan Bootstrap dan Sublime Text. Ini ada admin pembayaran. Sebelum itu kita gunakan koneksi untuk koneksikan PHP dan SAM. Selanjutnya kita run SAM-nya di run bagian Apache dan MySQL. Oke, sudah seperti ini. Kita hide saja. Lalu oke, kita masuk ke link yang sudah saya bagikan. Oke. Oke. Ini merupakan localhost yang sudah diimplementasikan menjadi GUI. Jadi, semisal saya belum login, dia akan muncul notifikasi seperti ini. Oke. Data di sini sudah ada pada database. Di sini ada di data siswa. Saya akan menggunakan data dari Alif Anwar, yaitu NISN 12345 dengan NIS 54321. Oke. Nah, ini merupakan tampilan dari siswa. Jadi di sini berarti dia tahu apa yang sudah dibayar dan siapa adminnya, siapa petugasnya. Di sini ada data siswanya, ada NISN, nama, kelas, tahun SPP, nominal bayar yang sudah dibayar, dan tanggal bayarnya. Lalu, logout. Yang kedua, saya akan mencoba login sebagai administrator atau petugas. Nah, di sini juga sudah ada datanya di database. Nah, di sini saya akan menggunakan username admin dan password admin. Dan nama petugasnya yaitu administrator.
admin, begini. Oke. Nah, ada beberapa menu di sini. Ada SPP, kelas, siswa, petugas, pembayaran, laporan, dan logout. Yang pertama, SPP. Ini merupakan daftar SPP yang harus dibayar oleh siswa. Apabila kita mau menambahkan SPP baru ataupun pembayaran baru, kita bisa tambah ini di tahun 2003, dan nominal 100.000 mungkin. Simpan. Nah, ini apabila kita mau menghapus, kita juga bisa hapus. Oke. Nah, jadi lalu selanjutnya uh, ke kelas. Kelas juga bisa ditambah bila ada pembangunan baru, ataupun kelas baru, ataupun program baru, kita bisa tambahkan kelas. Di sini sudah ada fitur create, yaitu tambah, read, dan update, lalu delete. Ada juga. Selanjutnya, di siswa. Nah, saya akan coba tambahkan siswa. Di sini tadi saya sudah menambahkan nama saya sendiri. Jadi, kita coba tambahkan. Untuk SPP-nya, karena tadi saya sudah menghapus yang 100 dan tinggal yang 300, jadi adanya yang ini aja. Misal kita mau nambahkan SPP lain, kita bisa tambahkan di menu SPP. Simpan. Nah, di sini sudah ada data dari Bella. Oke, selanjutnya di petugas. Ini seperti data yang ada di bentar. Ini merupakan data yang ada di database sebelumnya. Terus ada pembayaran juga. Nah, di sini ada pilihan. Di sini ada pilihan apabila dia belum bayar, dia bisa seperti Helen pilih. Bila ada siswa yang membayar, kita bisa masuk ke menu ini. Ada tanggal. Nah, tadi bulan 19. Hmm, oke. 2023. Oke, oke, simpan. Jumlah yang harus dibayar itu 300.000. Oke, simpan. Oh ya, oke. History. Nah, jadi ya, di sini sudah masuk history bahwa dia sudah bayar. Untuk laporannya, dia bisa dicetak dan nah masuk ke dalam Excel. Yang terakhir, lookout. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu merupakan GUI dan bagaimana caranya menyambungkan PHP My Admin ke dalam Google Cloud SQL. Sekian dari kami. Eh, Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.